Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pihak Bahar Smith menyebut penetapan status tersangka dan penahanan kliennya itu berlangsung sangat kilat. Sudahkah kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Bahar Smith diusut secara profesional dan transparan? Saya akan mengulasnya bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Pak Ibrahim, Kang Asep. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore. Selamat sore. Pak Ibrahim, proses hukum kasus Bahar ini disebut kilat Pak kalau dibandingkan dengan terlapor lain dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong juga. Benarkah sebetulnya polisi ini melakukan kriminalisasi atau paling tidak tebang pilih kepada Bahar Smith? Ya, jadi kalau kita lihat dari seluruh penanganan kasus-kasus pidana, ini kan mempunyai tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Hal tersebut merupakan prosedur-prosedur yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, demikian halnya dengan penanganan kasus yang saudara BS ini, seluruh tahapan-tahapan proses penyidikan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga bisa dianggap sebenarnya sama saja penanganan kasus dengan kasus-kasus yang lain. Oke, alasannya demikian kalau menurut Pak Ibrahim. Kalau menurut Kang Asep, apakah status Bahar yang beberapa kali berurusan dengan kepolisian dan memiliki kasus hukum ini akan menjadi pertimbangan bagi kepolisian untuk menetapkan tersangka dan bahkan langsung menahan Bahar? Ya, pada asasnya semua proses hukum itu berdasarkan KUHAP. Di KUHAP dijelaskan, ketika ada laporan, ada pengaduan, maka ada penyelidikan. Ketika penyelidikan tadi, dia menemukan tindak pidana. Ketika menemukan tindak pidana, dia naik ke penyidikan. Itulah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangka demi terungkapnya terangnya perkara berdasarkan pengumpulan barang bukti, alat bukti ya. Nah, kita lihat proses ketika ada laporan sesuai ajas peradilan, sederhana, mudah, biaya, cepat. Nah, ketika menemukan tindak pidana, ada bukti permulaan, maka menurut KUHAP, penyidik diberi kewenangan untuk nahan, untuk nangkap, ya, untuk menetapkan tersangka. Baik. Itulah kewenangan diberi konstitusi. Jadi tidak jadi soal kalau dilaporkan 17 Desember 2021 kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada 3 Januari 2022, Kang Asep. Tidakkah ini terasa cepat atau bahkan istilahnya kilat oleh pihak Bahar? Gini, cepat atau lambat di hukum itu adalah bicara bukti. Ketika penegak hukum menemukan bukti permulaan, baik, dan itu yakin ada tersangkanya, silakan tetapkan tersangka. Cepat lambat adalah tergantung bukti permulaan bagi kepolisian. Baik, sekarang kita bicara soal bukti permulaan yang dimiliki kepolisian. Sebetulnya apa sih Pak Ibrahim sehingga cepat menetapkan Bahar sebagai tersangka? Kalau cerita tentang alat bukti, ini memang agak riskan ya. Karena ini termasuk informasi yang dikecualikan. Memang di area publik ini kita tidak bisa membicarakan masalah teknis tentang penyidikan. Tetapi pemeriksaan yang kita lakukan, itu sudah dilakukan secara tahapan-tahapan yang ada. Mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih kita sudah memeriksa sebanyak 52 saksi. Nah, kemudian dari antara saksi itu sudah ada pemeriksaan ahli. Jadi beberapa ahli-ahli telah diperiksa. Kemudian kita sudah melakukan penyitaan barang bukti. Ini kurang lebih sekitar 12 barang bukti yang kita sita. Nah, kemudian barang bukti tersebut memang sudah ada materi-materi di dalamnya yang juga menguatkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang dipersangkakan ini. Jadi memang tahapan-tahapan itu seluruhnya cukup untuk menguatkan sehingga bisa dipersangkakan kepada tersangka. Dan ini memenuhi unsur juga untuk bisa dilakukan peningkatan status dari saksi menjadi tersangka. Baik. Pak Ibrahim, ada 2 orang ya Pak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Bahar Smith kemudian juga TR sebagai pihak yang menyebarkan video. Apakah jeratan pasal yang dikenakan kepada 2 orang tersangka ini sama? Benar Sylvia, jadi ada 2 orang. Pertama ini ada TR dan juga saudara BS. Penerapan pasalnya ini sudah jelas agak berbeda konstruksinya karena tergantung dari perbuatan pidana dari masing-masing tersangka.
Oke, kalau untuk TR seperti apa konstruksi hukumnya sehingga dikenakan pasal yang menjerat TR? Ini pembuktian memang kan akan dilaksanakan di sidang pengadilan nantinya. Tetapi untuk menjaring unsur-unsur pasal yang ada, kita tetap menerapkan beberapa pasal-pasal yang mungkin bisa menjaring unsur-unsur pidana yang dipersangkakan tersebut. Oke, kalau Bahar dijerat dengan pasal ada 14 Undang-Undang pasal 14 ayat 1 dan 2 ya, nomor 1 tahun 1946 atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa yang pasal yang dikenakan kepada TR apa Pak spesifiknya? Mohon maaf. Jika tadi pasal-pasal yang saya sebutkan itu dikenakan kepada Bahar, kalau untuk pasal yang dikenakan kepada TR apa saja Pak? Jadi konstruksi pasal yang diterapkan untuk TR ini kan terkait dengan konten yang digunakan di kanal YouTube-nya. Jadi memang ada pasal 28, kemudian pasal 45A Undang-Undang ITE yang kita terapkan pada TR. Nah di sini karena memang ada kaitan di antara keduanya, digunakan juga pasal 55. Oke, Kang Asep mungkin bisa dijelaskan kenapa TR secara spesifik juga bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Peran ITE, peran TR yang membedakan dengan Bahar ini apa? Ya, kalau kita ikutin pernyataan dari Polda Jawa Barat ya, kan mereka disangkakan karena pasal 14 atau 15 Undang-Undang 146. Ada kebohongan ya, menimbulkan gaduh di publik. Nah, di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 itu ya permusuhan, kebencian, suku, agama, ras. Nah, kalau itu tadi muatannya tentang kebohongan, isinya menimbulkan kebencian, permusuhan, sara, didistribusikan, ditransmisikan, dapat diakses, maka itu adalah pidana, diancam pasal 45. Jadi siapapun mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diakses isinya muatan kebohongan menimbulkan pertentangan syara di masyarakat, itulah kriminal. Oke, itu ya yang membuat TR bisa dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini. Pak Ibrahim, dari pihak Bahar ini akan berencana mengajukan penangguhan bahkan sampai ke gugatan pra-peradilan. Bagaimana kepolisian menyikapi hal ini? Ya, Sylvia. Jadi terkait dengan penangguhan penahanan atau permohonan penangguhan penahanan dan juga pra-peradilan, ini merupakan hak hukum dari seseorang tersangka. Untuk pengajuan penangguhan penahanan, sampai sekarang kita memang belum menerima surat penangguhan penahanan dari pihak saudara BS maupun TR. Nah, demikian halnya apabila memang ada pengajuan pra-peradilan, kita tetap akan mengakomodir apa yang menjadi tuntutan dari pra-peradilan tersebut. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.